Sesuai dengan rencananya, maka Soeharto pada 1 Oktober 1965 itu, tanpa sepengetahuan apalagi seizin Soekarno, Presiden Pangti Abri, dalam briefing para jenderal di markas Kostrad, mengangkat dirinya menjadi pimpinan TNI AD, mengambil alih jabatan yang dipangku oleh Jenderal Ahmad Yani, yang sudah barang tentu diketahuinya, telah terbunuh. Padahal jabatan Panglima suatu angkatan di dalam ABRI adalah jabatan politik, yang merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukannya. Dalam kaitan ini, Soeharto dan kliknya menggunakan dalih bahwa tindakan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan Soeharto sendiri menyatakan, karena saya adalah satu-satunya panglima lapangan yang masih dalam keadaan dapat bertindak. Saya pernah ditugaskan sebagai pejabat kepala staf Angkatan Darat pada waktu Jenderal Yani tidak ada di tempat. Karena perintah Presiden Pangti Abri yang menyatakan pimpinan Angkatan Darat sementara berada langsung dalam tangan Presiden Pangti Abri, maka SOP yang diandalkan Soeharto itu tidak mempunyai dasar dan kekuatan lagi. Dan ketika itu juga Presiden Soekarno telah mengirim Laksamana E. Martadinata ke markas Kostrad dengan perintah agar Jenderal Soeharto menghadap Presiden. Tetapi, Jenderal Soeharto menolak perintah itu. Mengenai G30S, menurut Tornquist, Soeharto menunggu sambil melihat apa yang terjadi, dan kemudian pada saatnya dipecundanginya baik Soekarno maupun Nasution. Begitu melihat bahwa perkembangan peristiwa 30 September memungkinkan dia dan kliknya untuk segera melakukan KUP, yang menurut pertimbangannya akan berhasil, maka Soeharto dengan menggunakan sekutu yang buat sementara dapat dikelabui, maka ia segera memukul gerakan 30 September. Menggunakan tangan gerakan 30 September untuk memukul dan menghancurkan rival-rivalnya sesama jenderal, dengan demikian memudahkan dia naik ke jenjang tertinggi kekuasaan, dan kemudian dia menggunakan terbunuhnya 6 jenderal sebagai dalih untuk menghancurkan gerakan 30 September, memukul PKI dan menggulingkan Presiden Soekarno. Inilah tindakan pertama yang sangat licik dan keji dari Soeharto. Ketangkasan Maijen Soeharto meredam aksi G30S memancing kecurigaan Ratna Sari Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno yang berasal dari Jepang. Katanya, sepertinya Soeharto sudah tahu semua, seakan telah direncanakan. Bagaimana dia bisa memecahkan masalah yang terjadi pada malam 30 September dan segera bertindak begitu cepat? Kalau belum tahu rencana G30S, ia tak mungkin bisa melakukannya. Menurut Ratna Sari Dewi, Bapak tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Tanggal 1 Oktober, Bapak masih ada di Jakarta dan saya bisa mengunjung dia di Halim. Jadi hari itu Bapak tidak kirim surat. Ini surat tanggal 2 yang dikirim dari Istana Bogor. Isinya, dia baik-baik saja, sedang sibuk menghadiri pertemuan dengan para petinggi militer, guna menyelesaikan konflik militer. Bapak membantah keterlibatan PKI dan hanya menyebut konflik dua kelompok militer. Dikatakannya juga, bahwa beberapa hari sebelum 30 September, Presiden Soekarno memanggil Jenderal Yani. Bung Karno bertanya, saya mendapat informasi tentang Dewan Jenderal yang mau bikin kudeta pada 5 Oktober. Apakah kau tahu? Jenderal Yani menjawab, saya tahu. Mereka sudah ada di tangan saya. Bapak nggak usah khawatir. Bung Karno percaya Yani. Tetapi nyatanya, Jenderal Yani menjadi salah satu korban penculikan dan pembunuhan oleh G30S. Sejalan dengan itu, Mike Head yang menulis dalam Sydney Morning Herald, 19 Juli 1999, mengatakan, "The speed with which Soeharto moved on October 1st support the conclusion that, acting in concert with the U.S. agencies, he engineered the whole operation to eliminate his rivals and provide a pretext for moving against Sukarno and the PKI." Kecepatan Soeharto bergerak pada tanggal 1 Oktober, mendukung kesimpulan bahwa, bertindak bersama dengan badan-badan AS, ia merekayasa seluruh operasi untuk melenyapkan pesaing-pesaingnya, dan menyediakan dalih untuk bergerak melawan Soekarno dan PKI. Segera setelah G30S diperintahkan untuk membubarkan diri oleh Bung Karno, dan Brigjen Suparjo mematuhinya, kekuasaan militer diambil alih oleh Soeharto. Semua koran dilarang terbit kecuali beberapa koran yang dikuasai oleh Soeharto dan kawan-kawan, melalui Departemen Penerangan di bawah pimpinan Maijen Ahmadi. Lalu disebarlah fitnah dan propaganda bohong serta keji lewat televisi, radio, koran-koran milik Angkatan Darat dan CSIS, sebuah lembaga penelitian milik Jenderal Ali Murtopo, yang sebelumnya bersama Jenderal Yoga Sugama dan Jenderal Beni Murdani telah mendapatkan pendidikan intelijen dari CIA Amerika Serikat. Media massa sepenuhnya dikontrol oleh Angkatan Darat. Koran-koran militer seperti Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda, dipenuhi berita-berita sensasional, bahwa para jenderal dan perwira korban pembunuhan G30S dibawa ke lubang buaya, dibuang ke sumur setelah sebelumnya disiksa dan disayat-sayat dalam pesta seksual harum bunga yang diadakan para anggota Gerwani dan pemuda rakyat.
Setelah meletusnya peristiwa 30 September, yaitu pada tanggal 1 Oktober 1965, sejumlah perwira tinggi AD berkumpul di Kostrad, Komando Strategis Angkatan Darat, melakukan kegiatan yang menentang Presiden Panglima Tertinggi Soekarno. Kegiatan itu antara lain yaitu, tidak diperbolehkannya Jenderal Umar Wirahadikusuma yang pada waktu itu sebagai Pangdam 5 Jaya, Jakarta Raya, yang juga merupakan salah seorang yang dipanggil Presiden Soekarno. Soeharto dengan galak dan angkuh mengatakan kepada kurir pribadi Presiden Soekarno dalam bahasa Belanda, Jenderal Umar blijft hier. Sesuai dengan rencananya, maka Soeharto pada 1 Oktober 1965 itu, tanpa sepengetahuan apalagi seizin Soekarno, Presiden Pangti Abri, dalam briefing para jenderal di markas Kostrad, mengangkat dirinya menjadi pimpinan TNI AD, mengambil alih jabatan yang dipangku oleh Jenderal Ahmad Yani, yang sudah barang tentu diketahuinya, telah terbunuh. Padahal jabatan Panglima suatu angkatan di dalam ABRI adalah jabatan politik, yang merupakan hak prerogatif Presiden untuk menentukannya. Dalam kaitan ini, Soeharto dan kliknya menggunakan dalih bahwa tindakan itu sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan Soeharto sendiri menyatakan, karena saya adalah satu-satunya Panglima lapangan yang masih dalam keadaan dapat bertindak. Saya pernah ditugaskan sebagai pejabat Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu Jenderal Yani tidak ada di tempat. Karena perintah Presiden Pangti Abri yang menyatakan pimpinan Angkatan Darat sementara berada langsung dalam tangan Presiden Pangti Abri, maka SOP yang diandalkan Soeharto itu tidak mempunyai dasar dan kekuatan lagi. Dan ketika itu juga Presiden Soekarno telah mengirim Laksamana E. Martadinata ke markas Kostrad, dengan perintah agar Jenderal Soeharto menghadap Presiden. Tetapi, Jenderal Soeharto menolak perintah itu. Penolakan dan dikesampingkannya hak Presiden Pangti Abri tersebut, diakui Soeharto dalam 4 petunjuk kepada Presiden Soekarno, yang harus disampaikan oleh Kolonel KKO Bambang Wijanarko yang datang ke Kostrad pada 1 Oktober itu, untuk memanggil Jenderal Pranoto Rekso Samudro yang telah diangkat menjadi caretaker menpangat oleh Presiden Pangti, untuk datang ke Halim menemui Presiden Soekarno. Usaha Bambang Wijanarko untuk meminta Jenderal Pranoto Rekso Samudro ke Halim itu dihalangi oleh Soeharto. 4 petunjuk Soeharto itu adalah: 1. Maijen Pranoto Rekso Samudro dan Maijen Umar Wirahadikusuma tidak dibenarkan menghadap Presiden Soekarno untuk tidak menambah korban. Ini berarti Soeharto menuduh Presiden Soekarno sebagai yang bertanggung jawab atas penculikan sejumlah jenderal. Ucapan Soeharto ini sesuai dengan jawaban Yoga Sugama pada pagi hari di Kostrad, tentang keterlibatan Presiden Soekarno, karena Ketua Dewan Revolusi adalah Kolonel Untung, pasukan pengawal Presiden. 2. Maijen Soeharto telah mengambil oper pimpinan TNI AD berdasarkan perintah tetap menpangat. Ini berarti perintah tetap menpangat, maksudnya konsensus dalam TNI AD, lebih tinggi dari hak prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang harus memangku jabatan Panglima suatu angkatan. 3. Diharapkan agar perintah-perintah Presiden Soekarno selanjutnya disampaikan melalui Maijen TNI Soeharto. Ini berarti Maijen TNI Soeharto yang mengatur Presiden Soekarno untuk berbuat ini atau itu, meskipun dibungkus dengan kata-kata diharapkan. Semestinya Presiden yang mengatur Maijen Soeharto, bukan sebaliknya. Presiden adalah Panglima tertinggi ABRI. 4. Maijen TNI Soeharto memberi petunjuk kepada Kolonel KKO Bambang Wijanarko, agar berusaha membawa Presiden Soekarno keluar dari pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, karena pasukan Kostrad akan membersihkan pasukan-pasukan pendukung G30S yang berada di Halim, sebelum tengah malam 1 Oktober 1965. Ini berarti Soeharto memerintahkan Soekarno meninggalkan Halim, karena Halim akan diserbu. Padahal sebelumnya, Presiden Soekarno telah memerintahkan Brigjen Suparjo untuk menghentikan operasi militernya. Namun, situasi ini digunakan oleh Soeharto untuk melakukan gerakannya pada 1 Oktober itu, yang kemudian disebut Gestok, singkatan dari gerakan 1 Oktober, itu untuk memukul G30S. Jadi 2 gerakan militer, yang satu G30S dan yang satu lagi Gestok. Dengan 4 petunjuk Maijen Soeharto kepada Presiden melalui Kolonel Bambang Wijanarko itu, memperlihatkan bahwa Soeharto, dengan menggunakan G30S, Untung, Latif, Suparjo, dan Gestok, Soeharto, Yoga Sugama, dan Ali Murtopo, mulai 1 Oktober 1965, secara de facto menjadi penguasa di Indonesia, sebagai langkah awal untuk secara de jure menguasai Indonesia. Beginilah Soeharto melakukan dan memulai kudetanya, namun PKI yang dituduh melakukan pemberontakan. Perlu menjadi perhatian, bahwa tindakan Soeharto melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden Panglima tertinggi ABRI ini, adalah benar-benar melanggar Sabta Marga dan Sumpah Prajurit TNI. Juga, gerakan 1 Oktober Soeharto yang disebut oleh Bung Karno sebagai Gestok, dalam menghancurkan G30S, memang bertindak sangat cepat dan tangkas sekali. Seolah-olah semua skenario sudah di dalam tangan dan tahu kemana pion akan dilangkahkan dan kelanjutannya.
Dan kalau kita ikuti penjelasan Mr. Ye Pohan, bahwa sesungguhnya Soeharto berlayar di atas dua perahu, maka baik G30S maupun Gestok adalah berada dalam pimpinan Soeharto, atau dengan kata lain, Soeharto adalah otaknya G30S dan juga otaknya Gestok. Dalam tulisannya yang berjudul Malam Jahanam, Harsutejo menjelaskan, perlu ditambahkan, bahwa rencana pengambilan atau penculikan para jenderal telah diketahui beberapa hari sebelumnya serta beberapa jam sebelum kejadian berdasarkan laporan Kolonel Abdul Latif, bekas anak buah Soeharto yang menjadi salah seorang penting dalam G30S. Jenderal Soeharto sebagai Panglima Kostrad tidak mengambil langkah apapun, justru hanya menunggu. Kenyataan ini membuat kecewa dan dipertanyakan salah seorang bekas tangan kanan Soeharto yang telah berjasa mengepung Istana Merdeka pada 11 Maret 1966, Letjen Purnawirawan Kemal Idris. Masih dapat ditambahkan lagi, bahwa keenam jenderal yang dibunuh tersebut memiliki riwayat permusuhan internal dengan Soeharto, karena Soeharto melakukan korupsi sebagai Pangdam Diponegoro. Ada fakta sangat keras, 2 batalion AD dari Jateng dan Jatim yang didatangkan ke Jakarta, dengan senjata lengkap dan peluru tajam yang kemudian mendukung pasukan G30S, semua itu atas perintah Panglima Kostrad Maijen Soeharto, yang diinspeksinya pada 30 September 1965 jam 8. Tentunya dia pun mengetahui dengan tepat kekuatan dan kelemahan pasukan tersebut, beserta jejaring intelijennya, di samping adanya tali temali dengan intelijen Kostrad lewat tangan Kolonel Ali Murtopo. Tentu saja masalah ini tak pernah diselidiki, jika dilakukan hal itu dapat membuka kedok Soeharto menjadi telanjang di depan Korps TNI AD ketika itu. Mungkin saja jejaring Soeharto yang telah melumpuhkan logistik kedua batalion tersebut, hingga Yon 530 dan 2 Kompi Yon 454 melapor dan minta makan ke markas Kostrad, pada sore hari 1 Oktober 1965. Kedua pasukan ini bersama pasukan Letkol Untung dihadapkan pada pasukan RPKAD. Itulah sejumlah indikasi kuat keterlibatan Jenderal Soeharto dalam G30S, ia bermain di dua kubu yang dia hadapkan dengan mengorbankan 6 jenderal. Tanggal 1 Oktober 1965 malam hari, RRI, Radio Republik Indonesia, diserah terimakan kepada pasukan RPKAD, Kostrad, tanpa terjadi tembak-menembak, alias damai. Dan pasukan yang tadinya menguasai RRI, yaitu Yon 530, bergabung ke Kostrad kembali kepada Induk Kesatuan yang memerintahkannya. Batalion 454 dan 530 yang disebut-sebut punya peranan penting dalam peristiwa G30S PKI itu, adalah pasukan-pasukan yang mendapat training khusus dari Pentagon. Hal ini diungkapkan secara detail oleh Peter Dalescat dalam tulisannya yang berjudul The United States and the Overthrow of Sukarno 1965 hingga 1967. Bahkan Brigjen Suparjo dan Kolonel Suherman belum lama pulang dari pendidikan militer di Amerika Serikat. RRI dikuasai oleh Kostrad dan pengumuman-pengumuman dari Soeharto berkumandang, sedang pengumuman dari Presiden, pemerintah dihalangi, tidak pernah disiarkan. Maijen Umar Wirahadikusuma mengumumkan jam malam di Jakarta, mulai pukul 18 sampai pukul 6 pagi, dan menutup semua koran kecuali Angkatan Bersenjata dan Berita Yuda. Koran-koran lain tidak boleh terbit dan beredar selama seminggu. Waktu sepekan ini dimanfaatkan pers militer untuk mengampanyekan bahwa PKI ada di belakang G30S. Kalangan militer di bawah koordinasi Pangkostrat Maijen Soeharto, melakukan gerakan penumpasan sambil memperkenalkan teorinya tentang keberadaan PKI sebagai dalang G30S. Isu keterlibatan PKI sebagai aktor utama G30S yang dikembangkan Soeharto, ternyata mampu menumbuhkan simpati dan dukungan kuat masyarakat terhadap gerakan penumpasan yang dipimpinnya. Para pengikut Soeharto membuat rekayasa tentang keberadaan anggota-anggota Gerwani dan pemuda rakyat di Lubang Buaya, karena tempat itu adalah tempat latihan sukarelawan Ganyang Malaysia, namun ditutup sejak 26 September 1965, dan menebarkan isu dan fitnah bahwa anggota-anggota Gerwani dan pemuda rakyat menyiksa para jenderal sebelum dibunuh di Lubang Buaya. Pada tanggal 2 Oktober 1965, Soeharto didampingi oleh Yoga Sugama dan anggota kelompok bayangannya, mendatangi Bung Karno di Istana Bogor, meminta agar Bung Karno memberikan kuasa kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan. Surat kuasa tersebut merupakan surat kuasa pertama yang mengawali kemenangan Soeharto, dan cikal bakal terbentuknya Kopkamtib, kemudian berubah menjadi Bakorstanas, yang merupakan alat palugodam rezim Soeharto untuk melibas siapa saja yang menentang kekuasaan rezim Orde Baru Soeharto.